Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nalasifani dengan NIM 21080566107 dari kelas PMD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perbaikan UTS mata kuliah pemrograman komputer. Video ini saya buat untuk memberikan penjelasan sedikit tentang cara membuat suatu program menggunakan aplikasi MATLAB. Ada beberapa soal yang akan saya gunakan untuk membuat suatu program dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu buatlah program untuk menentukan jumlah suku pada deret geometri jika rasionya R kurang dari 1 dengan rumus berikut dan jika rasio R lebih dari 1 dengan rumus berikut. Kita akan membuat program ini dengan aplikasi MATLAB. Maka kita buka aplikasinya. Ini tampilan aplikasi MATLAB, kemudian kita klik New Script untuk membuat script. Seperti ini. Kemudian pertama-tama kita buat judul dari program. Tadi kan menentukan jumlah suku ya, berarti program menentukan jumlah suku dari deret geometri jika rasionya R kurang dari 1 dan R lebih dari 1. Petik kurung tutup. Kemudian input. Masukkan A. A ini adalah suku pertama. Dari itu kan rumusnya Sn sama dengan A dan bla 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 itu kan kita akan menggunakan A, R, N itu untuk menentukan jumlah suku dari deret geometri. Maka kita akan masukkan A itu sebagai input, sebagai suku pertama. Masukkan suku pertama. Titik 2 tanda petik, kemudian kurung, titik, koma. Kemudian N ini adalah banyaknya suku. Input, masukkan banyak suku kemudian R ini rasio. Masukkan rasio. Kemudian output. Kita akan memasukkan rumusnya dengan cara pemilihan bersyarat. If R, tadi kan rasionya ada R kurang dari 1 dan R lebih dari 2. Jadi kita menggunakan if R kurang dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Kemudian F print. F. Jadi jumlah suku
dari deret geometri jika rasionya R kurang dari 1 adalah persen D. Ketik, kemudian koma, itu S. Kemudian yang kedua kan R lebih dari 1, maka menggunakan LC. Dengan rumus, kita copy aja dari sini. Nanti kita tinggal mengganti ini rumusnya itu R pangkat N hanya dibalik dikurang 1 kurung, kemudian ini R dikurang 1. Oke, terus F'-nya kita hanya mengganti di sini. Kita mengganti R lebih dari 1. Jangan lupa ditambahi titik koma. Kemudian, oke, langsung saja kita run. Oke, kita di sini disuruh menge-save script. Maka kita save yaitu dengan deret kemudian di command window akan muncul seperti ini. Masukkan suku pertama. Jika kita suku pertamanya misalin 2. Kemudian banyak sukunya 5. Kemudian rasionya 2. Maka hasilnya jumlah suku dari deret geometri 62. Kemudian jika kita lagi run, kemudian suku pertamanya semisal 2. Kemudian banyak sukunya 6. Kemudian rasionya 1/2. Maka hasilnya ini. Kemudian kita akan masuk ke soal kedua, yaitu buatlah program untuk membaca sebuah bilangan real lalu menentukan nilai mutlaknya. Nah, nilai mutlak ini jika dan hanya jika min X itu X kurang dari 0 dan X lebih dari 0. Langsung saja kita buka aplikasi MATLAB. Yang pertama juga kita tulis judul terlebih dahulu. D2 ini program menentukan nilai mutlak bilangan real. Kurung, kemudian input, kemudian X, ini adalah nilai mutlak, input, masukkan nilai mutlak sama dengan nilai mutlak bilangan real. Sama dengan titik 2, kemudian tutup kurung, titik koma. Kita juga menggunakan pemilihan bersyarat, yaitu if jadikan X kurang dari 0 dan X lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0, kurang dari 0, maka F'nya langsung F'print F.
nilai mutlak bilangan real X nol adalah persen D. Oh, ini jangan lupa kasih titik 2. Kemudian koma X. Min X ya ini karena kurang dari X kurang dari 0 itu min X tadi. Kemudian else yang lain berarti F print-nya F kita copy aja ya. Paste. Kemudian kita ganti ini kurang dari lebih dari sama dengan, maka ininya X saja. Ini titik koma, kemudian add. Langsung kita running, di save dulu. Kita save-nya nilai mutlak bilangan real. Maka hasilnya seperti ini. Akan muncul seperti ini di command window. Oke, kita misalkan nilai mutlaknya berapa ya? Minus 12. Maka hasilnya nilai mutlak bilangan real jika X kurang dari 0 adalah 12. Kemudian kita running lagi. Misalnya 20. Maka nilai mutlak bilangan real jika X lebih dari sama dengan 0 adalah 20. Baik, ke soal ketiga. Buatlah program untuk menentukan jumlah upah kerja pegawai selama seminggu. Nah, yang ini yang diketahui itu upah per jamnya itu 2.000. Kemudian, jika jumlah jam kerja lebih dari 48 jam per minggu, maka sisanya lembur. Kemudian, upah lemburnya 3.500 per jam. Kita langsung saja ke aplikasi MATLAB. Kemudian ke script, new script. Kemudian kita buat judul this program menentukan upah pegawai sesuai jam kerjanya selama seminggu. Kemudian input kita gunakan variabel X untuk input memasukkan jumlah jam kerja. Masukkan jumlah jam kerja selama seminggu. Kemudian tutup kurung, titik koma. Kemudian tadi kan diketahui upah kerja. Nah, upah kerja kita misalkan dengan variabel K. Maka input, nggak usah input karena tadi sudah diketahui upah kerjanya itu 2.000 per jam. 2.000. Titik koma. Kemudian tadi ada juga upah lembur. Nah, upah lembur ini saya misalkan L ya. Tadi 3.500 per jam. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi pemilihan bersyarat yaitu if else. Dan if
Tadi kan jam kerja dalam seminggu itu 48 jam per minggu. Nah, kalau lebih dari 48 jam itu sisanya itu jam lembur. Jadi kita misalkan X dikali G. X lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 48. Kemudian ini untuk jam kerja lemburnya. Jam kerja lemburnya kita misalkan variabel P. Itu berarti X dikurangi jumlah jam kerja selama seminggu, yaitu 48 jam. 48 koma. Kemudian menentukan gaji dari lembur. Gaji itu kan ada gaji utama dan gaji lembur ya. Jadi kita kan menggunakan rumus gaji utama dikurangi gaji lembur. Nah, gaji utama itu kan gaji pokok, atau gaji pokok itu kan 48 dikali, gaji ini tuh gaji pokok ditambah gaji lembur. Berarti kan tadi kan gaji pokok itu dalam seminggu kan ada 48 jam per minggu. Dalam seminggu gitu kan. Nah, ini upah gajinya tadi itu 2.000. Jadi 4 dikali K. Terus ditambah sisa lembur tadi ini dikali upah lembur. Maka P dikali upah lemburnya L. Kurung titik 2. Kemudian F print F itu jadi upah yang diperoleh pegawai jika mereka lembur adalah Rp jadi upah yang diperoleh pegawai jika mereka lembur sesuai jam adalah Rp. Kita pakai ini ya, garis miring N Rp persen D koma X koma gaji. Kemudian else yang lain ini adalah jumlah upah yang diperoleh jika mereka tidak lembur atau sesuai jam kerja 40 jam. Maka gajinya
sama dengan N, X dikali, tadi kan upah kerjanya itu kan 2.000 per jam. Nah, berarti X dikali, maaf, ini sama dengan kali K. Koma, kemudian F print. F, kita copy saja. Jadi upah yang diperoleh pegawai jika mereka bekerja sesuai adalah berikut. Kemudian terakhir, oke, mari kita run. Kita save upah pegawai. Save, kemudian akan muncul seperti ini. Oh, maaf, ini kurang titik 2. Kita run lagi. Oh, bentar. Oke, ini. Jika jumlahnya jamnya berapa ya? 55. Maka upah yang diperoleh pegawai jika mereka lembur sesuai 55 jam adalah sebagai berikut. 125%. Kemudian kalau tidak lembur berarti run. Kemudian semisal 24 jam. Maka upahnya